Hola, 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 hola. Hola, hola. Halo, Halo, halo. halo. Apa kabar kalian di hari Sabtu ini? Recordnya Jumat. Baik. Kalau ada yang nanya, kenapa Jumat? Oke ya. Dan seperti yang bisa kalian lihat di judul, kita akan membahas preview match final UCL yang mempertemukan City lawan Chelsea. BTW, kita ada muka baru juga nih. Perkenalan dulu dong sama yang udah jelas banget nih gambar stadiumnya nih, udah jelas banget nih. Nama gue Timothy Farrell dari Pekalongan, fans Arsenal ya. Wah, saya Terima kira kasih. Arsenal. Saya kira fans Spurs. Dan di sini juga udah ada di video sebelumnya ya, ada Bang Yosep, di sini ada gua, Vanes, ada Emir, ada Tangguh. Kali ini kita berlima akan menemani kalian untuk membahas preview match yang akan terjadi minggu ini. Oke, kita bakal lihat dulu. Pertama, pertandingan ini akan dimainkan minggu dan akan dimainkan di Estadio do Dragão, yang dimana itu adalah tempat stadium atau markasnya Porto. Nah, setelah itu catatan juga, dua tim ini hampir semua pemainnya fit. Jadi nggak ada alasan si ini lagi cedera bang, si ini lagi cedera bang. Anda jangan alasan Anda. Pemain Anda fit. Kecuali Chelsea ada satu pemain cedera namanya Musonda. Anda juga jangan alasan Musonda nggak ngapa-ngapain di Chelsea. Musonda bakal dimainin juga nggak itu? Main potensial dari 2 tahun lalu tuh. Tapi Anda nggak ngapa-ngapain Musonda ya. Jadi nggak usah ada alasan. Dan kita langsung mulai pembahasannya. Pertama, gue mau bahas dari sisi kiper dulu nih. Nah, Bang, Ederson versus Kepa, Bang. Nggak mungkin. Ederson versus Kepa. Nggak mungkin. Nah, coba dari Bang Yosep dulu deh. Lu lebih oke mana sih, Bang? Mendy atau Ederson menurut lu? Kalau dari aku ya, jujur aku fans Chelsea perlu diakuin. Oh, Cuma aku ngakuin kalau fans Chelsea. Cuma ngakuin kalau secara kiper Ederson sedikit lebih di atas Mendy, tapi Mendy juga oke juga sebetulnya penampilannya pada musim ini. Jadi kalau ditanya bagusan mana ya bagusan Ederson kalau menurutku. Lu gimana, Mir? Mungkin dari performa kedua pemain tersebut, mungkin Mendy pas dari Chelsea mainnya bagus, tapi gue bakal lebih pilih Ederson soalnya Ederson udah bisa kita lihat dia performanya gimana dan dia selalu nge-save shots dari pemain yang lain. Dan juga dia kan menang Premier League Golden Glove kan? Kalau gue ingat kalau nggak salah. Itu tahun lalu atau tahun ini, tapi ya pokoknya dia udah menang itu. Gue pilih Ederson. Lanjut, menurut lu gimana, Tangguh? Aku, oke. Anda kan yang bilang Ederson overrated kan? Iya. Kalau menurutku sih tetap, ya kalau untuk all time tetap Ederson, tapi kalau untuk musim ini Mendy sih. Karena kan Ederson tuh masih kebantu sama back yang bagus kayak Ruben Dias, Stone, terus si siapa? Laporte ya? Laporte. Aymeric Laporte. Laporte. Kan itu kan back apa ya? Ya sampai kayak pas lawan PSG lah. Pas lawan PSG aja sampai pemain PSG itu nggak ada shot on targetnya gara-gara itu si siapa? Back-backnya gitu. Jadi lebih ke Mendy sih karena Mendy itu memang ya secara defense backnya nggak sebagus Manchester City, tapi ya kayak pas lawan Madrid lah. Pas lawan Madrid kan banyak shot-shot kayak Benzema nge-shot bahaya gitu, tapi tetap bisa ditangkis sama Mendy. Kalau menurut sih musim ini Mendy, untuk pertandingan besok juga Mendy. Kalau Farrell? Ya menurut gue nggak setuju sama statement Ederson itu overrated. Menurut gue Ederson itu sangat-sangat underrated. Gimana ya, dia sendiri City itu kan mainnya Highland. Jadi dia harus jaga line itu, harus keep up gitu sama koordinasi dengan Ruben Dias, John Stone, dan itu membuat dia menjadi kiper salah satu yang terbaik di dunia.
pada musim ini dan musim-musim belakang. Sedangkan Mendy baru diuji kan satu musim ini. Dia performanya cukup bagus lah. Tapi dia juga ada blundernya sedikit-sedikit dan ya emang Ederson itu 3 level bahkan 2 level, ya 4 level bahkan di atas Mendy menurut gue. Ya. Oke. Semuanya pendapatnya menurut gue cukup oke. Dan kalau gue sendiri, gue lebih suka, ya mungkin karena gue kesal juga sama City, jadi gue lebih pilih Mendy karena siapa yang tahu dia 2 musim lalu dan sekarang tiba-tiba jadi keren banget. Dan kita akuin ya Chelsea bisa sebagus itu karena ganti kiper gitu, karena udah bukan si kiper lagi. Dan iya, pengaruhnya besar banget. Nah, Benar. Kalau kita lihat posisi CB-CB yang membokongi si 2 kiper ini beda jauh, dan Mendy bisa tetap sebagus itu. Dia tuh clean sheet terbanyak di UCL kan. Dengan back yang menurut gue bagusnya paling cuma siapa? Thiago Silva sama kalau buat CB ya Thiago Silva kata gue. Yang lain Thiago Silva masih di bawah. Rudiger kurang sih. Nah, Rudiger kurang. Ya, tapi kalau ngomongin kelengkapan, Ederson jauh lebih lengkap karena dia bisa main dari dekat bolanya, dia bisa lempar sampai sejauh mungkin, dia kan sampai bisa nendang juga, dia sampai ada masuk rekor mana dia, lupa gua. Asis bukan sih? World record itu tendangan terjauh gak sih? Nah, iya. Ya, tendangan terjauh ya. Tendangan terjauh. Lebih berpengalaman. Nah, buat kelengkapan, buat mental pasti tetap jauh lebih oke Ederson ya. Tapi gue sendiri juga nggak bisa nentuin lah siapa yang lebih kiper nomor 2 di Brasil juga sih Ederson. Tapi walaupun nomor 2, Ederson sih lebih baik daripada Mendy menurut gue. Ya. Oke, jadi kita samain perspektif dulu nih. Setuju nggak kalau di final ini Manchester City lebih diunggulkan? Iya. Oh, iya sih. Iya. Menurut gue ya. Apa ada yang nggak setuju? Iya sih. Kalau setuju, pindah ke pertanyaan selanjutnya nih. Gue sih ya pro kontra aja sih dari kedua sisi. Ya setuju sih. Farel mungkin mau ngomong? Cuman memang taktik Tuchel ini kan ya agak nggak bisa ditebak gitu loh. Nah ini mungkin bisa jadi keuntungan juga buat Chelsea kan. Apa dia bikin taktik baru kan bisa juga. Ya kadang-kadang kan Chelsea juga kayak pas lawan Madrid tuh kan yang banyak pilih Madrid, yang lolos akhirnya juga Chelsea. Tapi tetap di atas kertas City ya yang lebih diunggulkan. Oke. Kalau dari head to head ya di 5 pertandingan terakhir itu Chelsea menang 3 kali, City 2 kali. Di bawah Tuchel, Chelsea itu menang 2 kali dari City. Tapi kalau dari permainan ya, waktu meskipun Chelsea menang 2 kali dari City, tapi tetap City mainnya lebih bagus dari Chelsea. Tapi Chelsea ya dapat peluang juga untuk meraih kemenangan pada waktu itu. Ya Tuchel mainnya ya kayak biasa, pasti main formasi yang sebelum-sebelumnya 3-4-3 lagi pasti. Nah, karena di atas kertas City diunggulkan oleh banyak orang, mayoritas. Mau nanya, gimana kalau Chelsea mau menang? Chelsea harus ngapain kalau Chelsea mau menang? Harus apa? Mungkin dari fans. Mungkin Chelsea harus mainin striker daripada Timo Werner deh. Kayaknya Giroud bisa, tapi Timo Werner kan juga bisa. Makanya mungkin bisa dari keduanya itu biar attack-nya sih lebih bagus. Dan mungkin Mason Mount pasti harus dimainin lah biar ada peluang juga. Mungkin dari defense Thiago Silva mainin, terus Antonio Rudiger kan sekarang bagus-bagus juga, jadi mainin lah. Gitu sih dari gue. Menurut gue sendiri sih emang harus klinikal sih Werner. Cuman kalau Werner tetap gak bisa klinikal, Christian Pulisic sama Kim Ziyech kan bisa jadi winger yang maju gitu, inside forward. Nah, Timo Werner bisa agak ke bawah.
habis itu misalnya Rich James maju, yang wingbacknya maju gitu loh. Terus ya Kante tetap di belakang, Timo Werner jaga bola di depan kotak penalti biar dia bisa shoot ke depan kalau misalnya ada lempar ada ya muntahan bola dari kanan dari sayap gitu sih. Nah, itu keuntungan juga ya karena Chelsea punya striker yang ya emang kalau Anda bilang musim ini develop mungkin kebanyakan selama satu season iya. Cuma satu keuntungan Chelsea punya striker yang bisa lari kencang banget. Jadi bisa dimainkan untuk dia mundur sedikit. Ya untuk dia jemput bola bisa buat strategi yang Chelsea mainkan biasanya counter attack itu bisa. Kalau menurut Bang Yosef sendiri gimana? Karena di sini kalau menurutku sih itu sih pertandingannya akan sama seperti 2 pertandingan terakhir di bawah Tuchel, di mana sebetulnya permainan pasti penguasaan bola City akan lebih unggul, itu pasti sih. Itu gimana caranya Chelsea harus melakukan pressing biar City nggak banyak peluang juga. Terus mungkin ngincar serangan balik mematikan juga oke juga. Tapi saya yakin pasti di pertandingan besok City akan lebih memegang kendali sih. Mau nggak mau. Iya juga sih. Ya, sama. Karena kalau Chelsea yang pegang bola, sepertinya hal itu sulit terjadi sih. Karena emang cara mainnya City gitu, harus menguasai bola. Dan maaf Chelsea sebagai underdognya, ya harus ikutin cara mainnya dulu nih. Cara mainnya City nih, ikutin apa maunya City dulu. Nah, kalau udah ada kesempatan, baru lu bisa counter attack segala macam. Apalagi tapi beberapa match terakhir hold up play Chelsea bagus banget kok di bawah Jorginho sama Kante double pivot kan. Nah itu double pivot itu bagus banget akhir-akhir ini kan. Nah itu hold up play itu bisa diuntungkan juga Chelsea malah. Ketika City bolanya lepas dapat Chelsea itu dia hold up play-nya bagus banget. Mainnya tak gitu, one two habis itu ke depan, tapi tetap aja finishingnya bapuk. Iya. Soal speed jangan diragukan. Mereka punya Kante, mereka punya Werner, mereka punya Pulisic. Mereka punya ya. Yang larinya tuh gelandang Madrid aja sampai kewalahan, kecapean kejarnya. Istilahnya kayaknya cepatan digendong Werner gitu daripada naik angkot. Nah, ada pertanyaan juga yang menurut gua agak sulit ditebak. Kira-kira Pep bakal pakai striker siapa dan atau dia bakal pakai attacking midfield dia jadi striker tapi jadi false nine. Oh. Siapa yang bakal jadi striker menurut lo di malam besok ini? Aguero masih di Man City kan? Masih. Oh, Man City. Aguero masih di Man City kan? Iya, masih. Iya. Kalau begitu sih mungkin kemungkinan besar paling Aguero, soalnya kan itu kan kalau Aguero main itu kan itu pertandingan terakhirnya dia sebagai pemain Manchester City. Dan kalau bisa-bisanya ngegolin kan mungkin itu momen yang akan fans Manchester City akan ingat selamanya gitu loh. Jikalau ada fans Manchester City, sorry. Pasti ada, oke. Lanjut coba. Tapi ini juga ya, kalau Aguero itu benar-benar dia harus pembuktian, karena ini pembuktian apa bang, kan dia udah jago banget. Enggak, pembuktian omongan dia tahun 2014 yang bilang saya tidak akan keluar kalau City nggak juara, kalau City sampai nggak juara malu sendiri gitu. Iya sih, iya. Orang-orang masih ingat omongan Anda, Aguero. Langsung terbully. Tapi menurut gue malah City bisa aja mainin double striker. Oh ya? Antara itu Aguero Jesus atau Sterling Aguero. Tapi tetap mainnya double false nine mereka. Tapi benar sih. Gabriel Jesus bakal main gitu, kayaknya kemungkinan kecil deh. Mungkin aja tapi tetap. Soalnya dia bagus juga duet sama Aguero kan. Double false nine-nya. Terus berarti kalau Sterling yang jadi main sama Aguero, berarti Mahrez nggak main, karena musim ini kebanyakan gitu. Sterling main, Aguero Riyad Mahreznya nggak main. Kalau Riyad Mahrez Sterlingnya bakal main tapi nanti. Iya.
Mahrez sih palingan main juga, soalnya kan kontribusi dari dia kan juga efek juga ada yang pas lawan PSG Karena juga oke kan dia banget ya. ngegolin. Dua Iya gol benar. oke banget. Kan palingan pas pertama masuk kan banyak yang ngeremehin Mahrez juga, tapi pas tahun ke tahun kan Mahrez improve. Dan hal itu mungkin terjadi juga sama Ziyech ya, karena musim ini kan Ziyech cukup diremehkan dan dibilang Mahrez gagal gitu. Siapa tahu emang bukan sekarang waktunya, tapi next season mungkin. Ya Ziyech perlu adaptasi sih. Ya balik lagi ke adaptasi dan proses juga. Nah, soalnya badannya menurut gue terlalu ringkih sih buat IPL. Tapi bisa juga diperbaiki. Iya. Menurut kalian, ini juga karena tidak pasti, makanya gue pertanyakan. Apa tuh? Menurut ini dulu deh, Bang Yosef dulu deh. Apa Nes? Fullback-nya Chelsea bakal siapa? Fullback-nya City bakal siapa? Karena fullback City ini ganti-ganti mulu. Memang di kanan pasti Cancelo, tapi di kiri bisa ganti terus. Mungkin nggak tahu si Guardiola kan nggak bisa diprediksi juga kan kalau winger kanan. Nah, kalau menurutku feelingku Walker sih yang akan main sih. Dia defense juga oke juga. Walker. Jadi Walker yang di kanan, Cancelo yang geser kiri. Iya benar kayak gitu. Oh enggak ya Zinchenko juga bisa. Zinchenko main di back kiri. Kalau menurutku sih kalau aku jadi pelatih City ya mungkin ya itu sih Zinchenko sama si Walker. Tapi ya mereka sama-sama oke juga sebetulnya. Iya. Cancelo sih bisa main di mana juga sih. Jadi gue setuju sama Bang Yosef nih. Kalau Walker di kanan sama si Joao Cancelo di kiri. Iya, tapi bisa juga Zinchenko, bisa juga Cancelo yang dipasang kiri. Yang tidak mungkin adalah Benjamin Mendy yang dimainkan. Tapi tiba-tiba Pep main gitu. Apa lu Bang? Tahu lu Bang gitu. Waduh, maaf. Gitu nih. Guardiola kan suka kejutan biasanya. Siapa tahu diwairin, tapi nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Beberapa match lalu gue kaget Kevin De Bruyne jadi CF walaupun itu jadi false nine ya, tapi gue kaget yang dipasang De Bruyne. Iya. Tahu-tahu pakai 3 center back terus nggak ada full back-nya. Iya. Itu juga bisa emang bisa. Bisa. Menurut kalian nih, peran Kante harus seperti apa? Yang kemungkinan bakal dimainkan. Apa? Peran apa yang mungkin Kante bakal mainkan di match ini? Playmaker. Wah, itu berat sih. Wow, playmaker kan? Enggak, bukan. Jangan playmaker. Kante kayaknya bakal kerja keras banget sih. Jadi bertahan terus nyerang. Bukan playmaker deh, paling kayak apa ya? Mungkin Jangkar ya, Jangkar. Gelandang bertahan si Kante paling pas. Iya. Karena kan dia defensive midfielder, jadi paling kan dia bakal tahanin attack-nya Manchester City. Nah, ini tergantung pasangan pivotnya siapa. Kalau Jorginho, dia jadi progressive midfielder yang ke depan. Jorginho di belakang. Kalau Kovacic, dia jadi anchor-nya, dia jadi di playmaker yang nahan bola. Itu tergantung juga. Jadi ya tergantung pasangan pivotnya siapa. Pasangannya. Lu prefer Farrell? Gue prefer Kante Jorginho. Karena itu lebih stabil Chelsea-nya. Pas lawan Madrid tuh siapa? Kante Jorginho. Kalau sama Madrid itu gue siapa ya? Gue lupa anjir. Bentar. Suara lu kecil, Farrell. Halo. Ya, gede. Ya, lebih baik. Mic gue nggak ada. Sama siapa ya? Bentar gue coba. Jorginho. Jorginho. Kalau lu gimana, Bang? As a fans? Lebih suka siapa? Kalau aku sih ya Kante Jorginho sih sebetulnya sih. Itu dapat. Kante ya perlu ya nanti perannya di pertandingan nanti penting karena kan dia juga termasuk jangkar juga menjaga pertahanan. Tapi kalau misal dia syutingnya memang saya akuin nggak terlalu bagus sih. Kan jeleknya Chelsea itu sebetulnya yang suka strike atau nendang itu nggak cuma pemain depannya doang, pemain belakang juga kadang-kadang nendang juga sih. Yang membuat dia kalah di final FA Cup kan itu salah satunya. Kurang efektifnya itu. Iya, gue juga setuju. Statistik unik ya.
yang mungkin udah ada yang baca juga. Musim ini Chelsea sudah mengeluarkan 200 juta lebih kan untuk beli pemain. Untuk beli pemain hasil penjualan Hazard itu. Kebanyakan. Beli pemain depan kebanyakan. Ada Havertz, ada Werner, ada Ziyech. Musim lalu dia beli Pulisic. Dan yang menjadi Mendy. top skor adalah Jorginho dengan 7 gol. Itu unik sekali kata-kata. Fantastis. Dan kabarnya, ini gue nggak tahu pasti apa enggak ya, 7-7-nya dari penalti. Katanya gitu ya. Iya. Iya sih. Itu unik banget karena top skor keduanya bukan juga Giroud, bukan juga Tammy Abraham, bukan juga siapa? Bukan Giroud tapi adalah Mason Mount, Tammy Abraham sama Timo Werner dengan catatan 6 gol. Tammy Abraham lebih tinggi daripada Timo Werner? Enggak, sama. Oh, sama ya? Tammy, Timo sama Mason Mount. Oh, sama dua-duanya mereka. Oke. Sama. Sorry. Dua-duanya peringkat 2. Tiga-tiganya peringkat 2 dengan catatan 6 gol. Itu menurut gue catatan rapor merah ya, karena striker gitu. At least bisa skor 2 digit lah. Seharusnya. Apalagi ya cuma ini benar-benar mengejutkan karena ketika dengan striker yang minim gol yang kebanyakan bisa disebut strikernya mandul lah kebanyakan. Tapi tebak siapa yang ada di final UCL? Chelsea, bukan Madrid, bukan Juve, bukan Barca, bukan PSG, bukan Bayern, Chelsea. The real underdogs. Ya, Chelsea itu banyak yang ngira kan Bayern sama Man City kan. Dan kipernya apalagi si Edward Mendy. Ya Chelsea kan akhir-akhir ini menang tipis-tipis terus ya. 1-2, 2-1, 1-0. Kalah malah terakhir. Tapi kalah sama Aston Villa loh. Ya, Aston Villa emang. Aston Villa emang bola bagus kalau mati juga dia. Menurut kalian nih, siapa 2 pemain deh, siapa yang bakal jadi MTM? Kalau Chelsea mungkin ini, kalau Chelsea yang menang. Kalau City yang menang mungkin si ini gitu. Menurut kalian siapa? Dari gua sih Chelsea, kalau misalnya Chelsea menang antara Mason Mount atau N'Golo Kante. Tapi kalau City menang, menurut gua palingan antara Ruben Dias atau Kevin De Bruyne. Ruben Dias atau Kevin De Bruyne. Kalau lu Farel? Gue kalau dari Chelsea sendiri ini agak susah, agak enggak bisa ditebak ya. Ziyech sih. Ziyech. Ziyech. Wow. Iya. Wow. Berani sekali. Gue kaget sih karena main aja belum tentu. Kaget aja. Iya. Ziyech itu kalau dimainin bagus banget sih, kalau apalagi dia di RW bukan di LW. Kalau dari City sendiri mungkin ya antara De Bruyne sama Aguero kalau dimainin. Iya sih. Kalau menurut Tangguh gimana Tangguh? Kalau saya sih, kalau di Chelsea ya, di antara Kante atau Mendy. Bisa. Tapi walaupun kan jarang ya kiper man of the match. Soalnya kan mungkin nanti Manchester City mainnya bakal menyerang, terus Mendy bakal banyak save-nya, bisa aja. Bisa aja sih. Iya bisa sih. Kalau di Manchester City yang pasti Kevin De Bruyne. Kalau Ruben Dias kurang karena ya bakal mainnya Manchester City menyerang gitu. Kalau kan Ruben Dias bertahan. Iya sih. Kalau menurut lu gimana, Bang Yosep? Menurutku kalau Chelsea menang, man of the match-nya kemungkinan besar Kante. Sama seperti waktu lawan Madrid itu kan dia double man of the match juga kan. Itu luar biasa sih mainnya Kante waktu itu. Ya kalau Chelsea mau menang ya salah satu syaratnya ya Kante harus main bagus sebagai jangkar juga untuk menghandle serangan City. Kalau City menang ya kemungkinan besar man of the match-nya bisa Kevin, bisa Aguero juga kalau dia tampil baik dan nyetak gol juga. Kevin sih tapi lebih kemungkinan besar. Iya. Kalau gue sama ya seperti kebanyakan orang, kalau Chelsea bisa
Kante, bisa Edo Mendy. Kalau City bisa banyak, bisa Foden, sorry, bisa Aguero. Foden bisa jadi sih, Foden. Iya. Kemungkinan bisa. Bisa Aguero, bisa Kevin, bisa Foden, bisa Foden. Tapi Foden kayak dia mainin deh. Menurut gue bakal main. Iya, gue juga sih main. Nanti. Feeling gue sih bakal main. Main sih. Tahu yang man of the match Sterling. Wah. Sterling sih sulit. Iya. Sulit. BTW Sterling agak drop sih tahun ini sih. Iya. Drop banget. Agak drop. Season lalu juga sih. Finishingnya ya. Season. Sterling tuh finishingnya ya yang kurang. Iya, movement pergerakannya juga, terus decision makingnya juga kurang. Kayak lu kayak Vinicius. Rashford kemarin gitu. Kayak gitu. Kalau kesehariannya kayak Vinicius. Oh, Vinicius Kalau itu di jauh di City bawah. itu sih. Yang naik banget Johnston. Nah, Terus tiba-tiba naik banget sumpah kalau setelah itu Johnston. Setelah pertengahan musim deh kayaknya. Ya. Karena waktu dia di awal dibeli, ini pemain flop. Ternyata baru bisa kebukti sekarang kan. Ketika dia ketemu duet yang tepat. Emang lagi-lagi gue bilang, CB itu bukan tentang dua center back bagus terus jadi bagus, belum tentu. Contohnya Rio Ferdinand sama John Terry waktu di Inggris, dua-duanya back bagus, tapi dua-duanya ketika dipertemukan nggak bagus. Nah, kalau Johnston ternyata cocoknya sama Ruben Dias. Nah, ya, apalagi City juga mainnya Highland kan. Susah juga jadi back yang bagus untuk City. Iya, makanya cuma Ake gimana? Tepat lah, yang paling tentu lah. Ake udah jarang dimainin kayaknya menurut gue. Ake jarang main. Ake udah performa 5. Pokoknya kalau 5 game mainnya jelek semua, diturunin sama Pep sampai selama-lamanya mungkin. Bisa gitu aja. Iya juga sih. Kalau Ake juga posisinya susah karena dia kan kakinya kiri. Dia punya lawan berarti si Laport kan lebih oke. Cuma untungnya siapa? Cedera. Laport. Iya. Nah, ini juga ada BTW ada tambahan stats ya. Kan statsnya ini adalah Chelsea 5 match terakhir 2 kali menang, 3 kali kalah. Chelsea. 2 kali menang, 3 kali kalah dalam 5 match terakhir ini semua ya, di UCL apa di FA Cup apa di mana lah, pokoknya semua ini match terakhirnya. FA sempat kalah juga di final. Tapi kalau City 2 kali kalah, 3 kali menang, jadi beda tipis. Oke. Bakal seru sih. Iya. Lawannya juga gampang kan. Brighton, Newcastle, Everton, jadi ya maklum sih. Kan juga paling dimaininnya bukan pemain utama gitu. Kita pindah ke prediksi ya. Ini salah satu yang seru nih. Kita pindah ke prediksi. Mungkin prediksi dari Tangguh dulu deh, Ini si suhunya prediksi. Ampun Tangguh, maafin gua kemarin Tangguh. Maafin kita semua Tangguh. Aku mengaku kalah dari si Tangguh. Kalau menurut saya sih bakal City sih yang menang. Kayaknya nih bakal terulang kembali final UCL 2014. Jadi nanti Chelsea bakal ngegolin duluan, terus nanti City bakal nge-press banget sampai menit-menit akhir, lalu cetak gol menit akhir sampai injury time. Nah, di situ City baru bisa menang. Kayak ngancurin mentalnya pemain Chelsea. Jadi menang berapa? Waduh, kalau skornya kurang bisa saya. Paling ya 3-1 atau 2-1 menang Man City. Buat Emir? Jadi sebelum gue bilang prediksi skor gue mau bilang gue nggak mau City menang, tapi kemungkinan City bisa menang. Karena gue nggak mau City menang karena gue lagi bikin taruhan dengan Vanes. Jadi kalau lo bisa follow Instagram gue @emirstiawan, anjay promosi. Ini gue post Instastory ini, mungkin nggak terlalu kelihatan nih. Man City menang UCL. Aja. Paling sehari doang. Man City menang, ya. Jadi pokoknya Man City menang UCL, gue botak 5 cm.
Jadi gue nggak mau City menang UCL, tapi kemungkinan City menang. Tapi kalau misalnya Chelsea menang UCL, prediksi skor gue palingan 2-1 Chelsea. Oke ya. Nih, Tapi tunggu sebentar ya. Panes bukannya ada tantangan juga ya dari gue? ya ini Kalau makanya misalnya jadi kalau City menang, kalau City menang, Emir bakal botak 5 cm. Jadi Anda tidak bisa lagi melihat Emir dengan poni-poni yang turun. Iya. Bakal botak ke atas ya. Tapi kalau Chelsea yang menang, gua bakal ngeprank stranger. Jadi ada stranger mungkin mbak Indomaret atau jalan, gua masih nggak tahu. Karena Senin kayaknya gua ke Bogor, jadi di Bogor gua bakal ngeprank, gua tembak satu stranger. Dan ya udah aja, cuma gue nggak tahu ini bakal jadi blunder apa enggak gitu. Tiba-tiba gue rame di TikTok terus dikata-katain prokes gimana gue nggak paham deh. Cuma intinya gue bakal ngelakuin prank ini kalau Chelsea menang, karena oke. Karena menurut gue harusnya City yang menang harusnya ya. Tapi ntar dulu sebelum ke gue ke Timothy Farrell dulu. Skornya gimana? Aja. Kenapa? Tadi skornya berapa? Kalau gue mungkin 2-1 City. Tapi gue pengennya Chelsea yang menang ya sebenarnya. Lalu mau gimana? Gue pengennya Chelsea yang menang, tapi kayaknya kemungkinannya City yang menang. Kalau gue sama kayak lu juga. Gue pengen Chelsea menang karena gue nggak pengen lihat Aguero akhirnya tertawa-tawa menepati janjinya. Gue nggak pengen nanti apalagi yang bisa dibanggakan dari MU gitu. Setelah City juga punya juara UCL, UCL dong gue juga punya. Apalagi yang bisa dibanggakan sebagai fans MU apa? Sangat sedih. Jadi coba dari Timothy deh, atau mau dari Bang Yosef? Oke, Bang Yosef. Bang Yosef dulu. Kalau aku sih gini, kan aku fans Chelsea kan, jelas pasti pengennya Chelsea yang menang. Benar. Tapi tapi perlu diakui ya peluangnya sebetulnya lebih unggul City. Ya kira-kira 60-40 lah sebetulnya untuk City. Cuma aku prediksi aja berani lah. Entah kenapa feelingku Chelsea bisa menang lah pada laga ini. Menang tipis. Udah 1-0 lah kayaknya. Mainnya akan jelek sih Chelsea. Hati-hati Bang. Dengan kepedean Anda, soalnya saya juga waktu sebelum final UEL pede banget, udah pasti menang nih MU. Kalau MU kan beda cerita. Kalau MU kan soalnya ceritanya dia lebih unggul dibanding Real. Saya Chelsea nggak mungkin. Waktu itu saya gitu. Saya juga jelas itu sih. Kalau ini sih jelas City lebih unggul, tapi saya optimis saja lah. Chelsea menang tipis 1-0 atau 2-1. Seperti pas FA Cup kemarin lah. Iya, tapi gue jadi kayak Panes ya, Inter. Karena prediksi City nggak golin sama sekali berarti. Gila. Waduh. Nggak ngegolin. Gila sih, langsung penalti. Gimana Timothy Farrell? Menurut gue sih bakal 0-0 ke penalti, menang City. Oke. 0-0 penalti, menang City. Asik. Tapi nanti jadi kayak final WL kemarin dong. Iya. 20 menit agak seru. Deg-degannya ketika penalti doang. Mungkin ini udah ya. Ada yang mau ngasih closing statement nggak sebelum gue kasih? Good luck buat Manchester City dan Chelsea. Semoga gue nggak botak. Ya, good luck ya Chelsea. Semoga menang. Semoga biar fans City nggak belagu lagi. Nanti kan dia belagu gitu. Tapi kalau Chelsea yang menang, saya juga yang kena imbasnya. Saya harus menjalani tantangan tersebut, dan saya bakal upload di TikTok gitu. Ini juga harus upload ya kalau Anda botak ya gitu ya. Iya, gue bakal upload di TikTok. Di TikTok gue ada di bukan di TikTok Parjishot, di TikTok TikTok gue. MRSTWN. Di IG juga. Jadi ditunggu aja ya soal challenge-nya. BTW ini final. Kenapa? Gue mau ngomong. Gue sebagai fans Arsenal, kalau City kalah, fans Chelsea bakal teriak-teriak keluar London is blue. Saya tidak mau melihat itu. Jadi mendingan City yang menang. Tapi
kan kalaupun kalah London tetap biru. London is red Bang Yosep. Ya, kita melawan. Tapi perlu kita akuin sih, Arsenal itu tim London yang kalau dari gelar itu paling banyak lah. Memang. Iya. Kalau Chelsea pernah menang Liga Champion lah, tim pertama asal London yang menang Liga Champion. Golden Trophy. London bukan putih dah. Golden Trophy, iya. Tetap sulitan itu ya, apa daripada UCL lebih sulit itu ya, apa invisible-nya si Arsenal sih sebenarnya. Iya. BTW, ini closing statement ya. Oke. Keduanya Chelsea dan City masih punya peluang yang sama-sama gede dan nggak bisa ditebak karena ya tebakan kita kalau salah ya udah gitu ya maksud gue. Karena yang namanya tebakan belum tentu ada yang bener, yang kecuali gue time travel ya. Dan jangan kalau udah full time baru ngomong gitu. Gue bilang City menang nih kan, prediksi gue City menang, tiba-tiba Chelsea menang, komen gitu waktu gue ngepost, Bang, Chelsea menang, gue juga tahu, gue nonton. Sering tuh kayak gitu tuh. Gue tahu. Sering tuh kayak gitu. Sering kan kayak gitu, gue tahu prediksi gue salah, gue tahu. Gitu. Dua-duanya masih sangat seru, dua-duanya masih nggak bisa ditebak, dan dua-duanya masih punya kemungkinan. City masih mungkin dengan penguasaan bolanya yang keren banget, Chelsea masih mungkin mencuri kemenangan yang 60% mungkin milik City. Dia bisa juga ngambil dengan counter attack dan dengan segala macam kecepatan yang Chelsea punya. Dan menurut gue ini bener-bener nggak ketebak, bener-bener karena dua-duanya masih sama-sama kuat. Nggak kayak kalau finalnya tiba-tiba ketemunya sama Arsenal, tapi ntar gue dikatain lagi. Udah, ini nggak bakal gue masukin highlight TikTok deh yang soal Arsenal dan ntar gue dihujat lagi. Jadi ditonton aja. Kalian kalau mau taruhan juga boleh, tapi asal jangan taruhan. Silakan komentar taruhan lo. Taruhan ya gue. Tiba, ini ada Anda tuh dosa judi namanya, jangan taruhan dulu ya. Ya tapi tahu-tahu kalau ada yang COVID gimana ya? Bisa nggak sih? Android. Bisa aja. Kayaknya kecil sih kemungkinannya sih. Soalnya kan sudah di itu juga kan. Bentar. Tahu. Gue sebelum itu gue kan pernah live di Park G-Shots. Ini ada yang komen satu, kalau misalnya lu nonton nih, Iqbal Al-Farizi 155 kata komen, City kalah UCL, gue botak SS. Nih gue udah SS tuh. Rasain. Anda jangan kemana Anda. Ayo, ntar gue tag lo. Mampus. Rasain ya Anda. Oke, jadi menurut gue segitu aja ya pembahasan kita yang cukup serius dan asik ini. Kita juga bakal ada interviewnya. Jadi kalau kalian yang ketemu kita dari YouTube tiba-tiba kayak, nih apa nih ada 5 orang lagi bahas gitu. Lagi bahas apa sih? Lagi bahas bola, dan tapi kita bakal ada reviewnya setelah match. Kemungkinan bakal upload juga review match-nya Senin setelah selesai. Bakal kita record malamnya dan kita review. Jadi ditonton aja dan di-subscribe aja. Kalau suka boleh di-subscribe, kalau nggak suka di-subscribe juga seperti biasa. Benar. Subscribe aja udah diem. Yang penting udah subscribe, yang penting ada kita kok. Bilang ke bapak lu juga boleh gitu, kalau bapak lu fans bola, nih ada anak-anak muda yang keren gitu. Bukan anak-anak muda yang sok bola. Oke, jadi gitu aja. Terima kasih yang udah nonton sampai saat ini, lu keren banget. Bye-bye. Thank you ya.